Nggak download. Halo, masuk ya? Macet. Macet. Macet nggak? Enggak aman. Aman, aman, aman. Aman ya? Oke, selamat datang di acara Menunggu Buka, ngobrol bareng 14 Project. Episode ngobrol bareng Zulfani Yuninda dengan topik di balik layar pembuatan film Encret. Ini bisa dikenalin dulu ya. Namaku dari Zulfikar. Yang lagi ngobrol Aku sama aku nih siapa namanya? aku Zulfani. Bukos, bukos, Biasa bukos. dipanggil siapa? Oh, aku manggilnya Buko saya di sini ya. Ya, Eh, Selama di rumah aja ini ngapain aja si Bukos ini? Kegiatannya ngapain aja selama masa-masa pandemi ini? makan, tidur, olahraga, Oh, olahraga lihat ya? film. Iya dong. Oh, nonton film. Oke. Ini sekarang ini kita mau bahas di balik layar pembuatan film Mencet. Teman-teman di sini ada yang udah nonton ya pastinya ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa aja lah gitu. Eh, Bisa ini gak ceritakan sedikit film Encet ini ceritanya tentang apa sih? Film Mencret ini ceritanya tentang ada seorang kakak yang berambisi nganterin adiknya untuk ke dokter, tapi endingnya salah alamat. Salah alamat. Maksudnya gimana ya maksudnya? Iya, salah alamat yang kan adiknya sakit, terus mau dianterin ke mantri. Nah, ternyata salah ke mantri sapi sampai adiknya kekurangan cairan. Gitu. Kekurangan cairan, kekurangan cairan ini gara-gara apa? Sakit apa adanya nih? Adiknya itu sakit diare. Oke 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 oke. Kalau dulu waktu penggodokan ide ceritanya ini terinspirasi dari apa sih? Awal itu terinspirasi dari temen cerita, gara-gara sakit mencret, dia sering sakit mencret gitu. Nah, terus aku cari-cari tuh di internet. Ternyata sanitasi di Indonesia itu buruk. Nah, itu menjadi salah satu latar belakang kenapa aku buat film ini. Ini suaramu kayaknya kekencengan deh. Coba apa HP-nya agak dijauhkan dari iya gitu. Ya, ini yang deket ini. Oh iya iya. Oh, itu juga. Oke. Terus kira-kira risetnya berapa lama? Soalnya ini kamu kan membicarakan tentang diare gitu ya, sanitasi Ya, yang buruk di Indonesia. Kan butuh riset kan. Nah, risetnya kira-kira berapa lama? Terus ngapain aja waktu riset ini? Ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari ini sih. Bentar, bentar. Oh, belum. Itu mungkin dijawab dulu. Risetnya berapa lama dan ngapain aja kok waktu riset? suaraku menggema katanya. Suaramu menggema. Atau mungkin nggak usah pakai chat. Ini, Coba cek. ini. Cek. Udah ini nggak pakai handset. Oh, pakai aja. Eh, Ya, tadi balik lagi ke pertanyaan eh, risetnya film Encet ini ke berapa lama sih dan kemana aja risetnya? Karena kan ini berbicara tentang buruknya sanitasi di Indonesia, tentang eh, diare itu sendiri, penyakit diare itu sendiri yang dari tahun ke tahun juga ada terus gitu loh. Jadi aku pengen tahu nih risetnya nih kira-kira berapa lama, terus waktu riset metodenya ngapain aja?
Yang pertama itu pas riset aku ke pemerintah dulu, tanya-tanya ke dinas kesehatan. Wilayah yang memang benar-benar kumuh atau yang diarenya itu, yang penyakit diarenya, resiko penyakit tinggi itu. Terus kebetulan aku KKN-nya di Arjasa di Desa Calo. Nah, KKN ya? ternyata aku di sana itu dapat prokernya itu tentang kebersihan PHBS. Di sana itu nggak ada air bersih. Oke. Ini kan film Encet ini kan film komedi. Iya kan? Iya gak sih? Iya. Iya. Dengan ide, dengan yang disampaikan berat tadi kan, kita berbicara tentang sanitasi, tentang diare, itu kan sangat berat sekali. Iya, pemerintah juga. Kenapa pada akhirnya nih film ini dibikin berbentuk komedi? Kenapa gak drama? Kenapa tidak mungkin dijadiin horror atau thriller gitu kan? Kenapa dipilihnya komedi? Karena semua masalah itu ketika ditertawakan itu tidak ada amarah di dalamnya. Makanya saya pakai komedi. Saya mencoba untuk menertawakan hal-hal yang sensitif, yang berbau-bau kesalahan pemerintah gitu, kesalahan masyarakat sendiri. Itu aku buat biar ketawa aja. Karena setelah ketawa, ya, orang itu bakal habis ketawa tentang kesalahannya dia sendiri. Orang itu bakal mikir, aku tadi ketawa kenapa ya? Gitu. Beda lagi kalau seumpamanya filmnya dibikin drama, dibikin serius, itu mungkin orang tersindir gitu ya. Tersindir. Maka dari itu dibikinnya komedi gitu ya. Nah, ini kan komedi ini kan macam-macam. Nah, kalau di film Encet ini termasuk komedi yang seperti apa sih yang dipakai? Kalau di film Encet ini, aku pakai komedi pahit. Komedi pahit itu? Ya, komedi pahit itu komedi sesuatu yang dianggap lucu tapi menertawakan sesuatu yang itu sebenarnya tidak harus ditertawakan. Contohnya, kasih contoh. Contohnya itu contoh di dalam film Encet. Oh, ya. Contoh di dalam film Encet itu ada satu adegan itu anak ditabrak. Ya. Tapi karena aku memunculkan seorang aktor yang di sana udah image-nya lucu, akhirnya orang-orang bakal ketawa. Siapa nih aktornya, siapa nih? Ada dua aktor yang pasti kalian ketawa kalau nongol. Itu ada Agung sama Mulyoso. Oh, Mulyoso. Gitu. Oke. Ini ada ini nih. Pertanyaan dari sebentar. Dari @oreomain dan Mulyoso @mulyoso7. Bagaimana proses brainstorming jokes dan biar jokes itu pecah dan berbobot? Ini juga mungkin bisa dijawab. Cara meramu komedi itu seperti apa? Cara meramu jokes biar jokesnya nggak cuma kita aja yang ngerti, bukan jokes internal gitu, gimana? Ya. Kalau kayak gitu sih aku pertama emang dari akunya sama temen-temen lucu ya. Jadi sesuatu yang biasanya aku ketawain sama anak-anak itu aku munculin di film itu, dan itu bakal lucu apa enggak, dan ketika aku bawa ke orang lain ternyata itu lucu juga gitu. Terus aku buat
teori-teori yang emang dibikin biar itu lucu gitu, kayak punchline, setup, penempatan-penempatan itu ditaruh di mana gitu. Udah itu aja. Apa ada tips-tips lainnya untuk menyusun jokes biar jokesnya itu Biar pecah, lucu ya cuma tapi berbobot gitu, gimana? orang biasanya kan selalu menertawakan apa yang lucu gitu ya. Tapi terkadang itu yang tidak lucu itu malah lucu gitu. Nah, itu yang aku munculkan di film gitu. Oke, lanjut ya. Kalau syutingnya nih, syuting film komedi itu prosesnya lucu juga gak sih? Karena kan yang ditampilkan di layar itu komedi. Apakah syuting di belakang layarnya itu juga fun, juga lucu? Itu gimana waktu syuting film Encet itu nanti di lapangannya gimana? Apakah lucu juga? Apakah banyak yang dagel atau gimana? Iya pasti sih, karena kalau nggak di apa ya, nggak dibuat auranya itu lucu juga, sekitarnya itu lucu juga, bakal crunch dan ya wis gitu. Ini nih ada pertanyaan dari Pak Denny nih. Apa? Supir dedetnya itu caranya gimana? Apa perlu di workshop? Apakah itu juga membuat syutingnya membuat lucu gitu? Apakah Enggak, jadi sebelum-sebelumnya? emang mulai awal bikin naskah, aku kan lihat orang sekitarku yang orang itu punya kelucuan yang unik. Nah, itu aku munculin di film itu. Salah satunya itu Agung itu. Jadi mulai awal aku buat naskah, orang yang ada di naskahku itu ya Agung, yang aku bayangin itu ya Agung. Gitu. Makanya Karena lucu. memang dari sononya dia lucu gitu ya. Iya. Jadi kita memilih aktor itu emang yang pertama itu aku lihatnya orang itu emang benar-benar ada keunikan dan kelucuan gitu. Oke. Ini selagi yang sudah bergabung sudah boleh, mungkin kalau ada tanya ke Zulfan Yuninda, EKE Bukos, tanya seputar film Encet boleh, tanya personalnya juga boleh. Apakah memang Ini asli butuh? ini ada pertanyaan juga nih dari yang kemarin udah submit ke open questionnya, dari Gilang Desranda. Itu tanya gimana mematangkan sebuah jokes agar jokesnya bisa diterima halayak. Ini juga ada dari Ahmad Fauzan, bagaimana guyonan film komedi dapat diterima oleh audiens. Lalu dari Lintang Virus, gimana caranya kita tahu kalau materi film kita ini lucu, dan tips cara menghindari inside jokes. Terus dari Gozali, ya ini gimana caranya bikin jokes yang lucu untuk semua orang. Jadi 4 pertanyaan ini mungkin memiliki jawaban yang sama lah ya. Mungkin bisa dijawab sekalian gitu 4 pertanyaan ini. Monggo. Kalau itu sih awalnya aku belajar dari anak stand up Ya. tentang pemecahan asumsi orang gitu. Nah, ketika asumsi itu dipatahkan, maka akan terjadi sebuah lelucon. Nah, itu yang dipakai sama anak stand up buat mereka itu manggung. Kayak gitu. Nah, ternyata ketika aku itu cari-cari di teorinya, itu memang ada antara setup sama punch. Ketika itu tidak berhubungan, itu maka akan ada kelucuan di situ, kayak gitu. Maka itu akan selalu diterima oleh masyarakat. Kayak gini,
ada contoh di salah satu adegan ketika anak itu jatuh dan minta antar ke tukang giling padi itu buat ngantar ke mantri, otomatis semua penonton akan asumsinya itu akan oh ini akan dibawa ke Pak Mantri kayak gitu untuk disuntik kayak gitu. Tapi ketika nyampe di adegan kedua itu maka aku belokkan asumsi penonton itu, aku patahkan asumsi penonton itu ke mantri sapi, otomatis di situ akan ketawa meskipun ketawanya itu ngangger. Terus ini apa gimana sih biar jokesnya itu universal? Jadi yang ketawa nggak cuma orang yang ngerti jokesnya, jadi semua orang yang nonton film itu ketawa juga gitu, meskipun dia nggak tahu culture daerah Jawa itu seperti apa. Itu gimana cara bikin jokes yang universal yang semua orang tuh bisa ketawa, itu gimana? Kalau yang universal itu aku cari sesuatu ya juk yang memang itu dipakai semua orang dan itu diterima. Biasanya aku pakai itu dan aku kasih ke orang dan orang lain bisa menilai ternyata itu ketawa, berarti aku harus menaruh itu di menit keberapa dan ketika itu ditampilkan sebelum sebelum diputar ya filmnya itu ada orang yang ketawa. Nah, laugh per minute-nya itu bakal ketemu kayak gitu. Apa gimana? Lauk per minute? Ya, laugh per minute ya. Itu Itulah. ngitungnya gimana? Ngitungnya gimana? Jadi setiap aku bikin, enggak setiap sih, pas aku bikin naskah encret itu aku naruh beberapa oh ini aku taruh kelucuan, ini aku taruh kelucuan, ini aku taruh humor, ini aku taruh komedi, ini aku taruh ini. Punchline itu aku taruh di situ. Nah, ketika orang itu ketawa, itu namanya laugh per minute. Beberapa menit sekali aku selalu memunculkan itu. Dan itu bakal konsisten. Dan ketika aku review pertama itu, review naskahnya pertama itu aku ketawa sendiri. Oh, berarti itu udah masuk kayak gitu. Oke. Eh kira-kira selain faktor tadi kamu bikin jokes dari yang memang naskahnya sudah lucu, terus dari pemainnya sudah lucu, ada gak unsur-unsur lain yang membentuk komedi itu sendiri? Seumpamanya dari unsur editing atau musiknya, kan kalau kalau kayak film horor gitu, musiknya juga khas film horor. Apakah musik dan editing juga berpengaruh di film komedi ini? Nah, kalau editing itu aku makainya cuttingnya itu emang bener-bener cepet antara tektokan pemain satu dengan pemain yang lain. Kalau musiknya aku pakai musik, kan musikku yang dipakai itu Ayu Ngising itu kan. Iya, ya. Sebenarnya musik itu menyindir, tapi orang-orang bakal ikut aja, ikut nyanyi aja gitu. Soalnya apa? Easy listening. Jadi kayak Gitu. yang kamu bilang tadi gitu ya, orang menertawakan apa yang dia anggap biasa sebenarnya gitu ya. Jadinya kita juga ketawa jadinya gitu. Iya. Orang akan menertawakan permasalahan itu. Gimana? Sebenarnya orang itu akan menertawakan masalah itu. Nah, tapi nggak sadar. Setelah dia ketawa, dia bakal sadar. Wah, tadi aku ketawa, kenapa ya? Oke. Ini ada pertanyaan dari Arif. Tadi belum dijawab ya, punya Arif ya? Nggak usah punya Arif. Kenapa? Tapi si Arif. Loh, pengen tahu. Arif Rahmatullah pengen tahu caranya seorang sutradara film komedi membuat aktor itu bermain lucu.
Ya apa ya? Ya, ya ada dominan yang nonton. Jadi emang bener-bener aku lihat dulu sih ketika aku bikin naskah itu aku bikin karakter masing-masing tokohnya itu dan aku bakal tahu ini yang cocok siapa kayak gitu. Nah, kalau bikin orang itu ketawa biasanya aku akan menambahkan gestur-gestur yang mimi atau gestur yang biasanya itu ditertawakan sama seseorang kayak gitu. Contohnya. Contohnya orang ngomong sambil gini-gini atau apa kayak yang gestur yang bisa diketawain sama orang lain gitu. Nah itu aku biasanya munculkannya kayak gitu. Sesuatu yang kecil-kecil gitu. Jadi hal pertama kita juga harus baca kandidat cast-nya juga siapa gitu ya. Dari kita lihat karismanya juga memang harus lucu dari sananya gitu, dari si karakter cast-nya juga gitu ya. Nah, kan cast-nya film Encet ini kan mayoritas kan anak-anak. Ya gak sih? Nah, gimana mentreatment anak-anak untuk syuting? Karena kan kalau kita berhadapan dengan anak-anak banyak mudinya, apalagi ini disuruh ngejokes gitu anaknya, gimana? Apakah punya tantangan tersendiri? Iya. Jadi emang benar-benar nama banget buat reading biar anak itu maaf ada suara-suara yang tidak enak. Emang benar-benar lama buat reading biar anak itu mendalami karakter itu dan ketika aku memilih aktornya pun aku punya tes ke beberapa aktor yang memang dia bisa ngelucu kayak gitu. Salah satunya anak-anak kecil itu. Untuk cast-nya bisa diajak ini gak? Kompromi gak dengan, kan kita lihat juga jadwal syutingnya juga seharian meskipun gak ada scene malam gitu ya, dari pagi sampai sore. Kira-kira ada treatment khusus gak untuk mengatur jadwal cast anak kecil ini biar dia gak capek, biar gimana? Kan emang syutingnya kan nggak sampai malam, otomatis mulai siang sampai sore gitu aja. Nah, aku biasanya kalau syuting sama anak-anak itu ritmenya kayak main gitu aja. Soalnya emang tempat-tempatnya kan tempat mainnya mereka kayak gitu, kayak sungai, jalan-jalan, waktu break naik sepeda main sepeda gitu sih. Tetap ya, bagaimana caranya menjaga moodnya mereka mood itu. ya. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Denny lagi. Dari naskah, kira-kira ada yang berubah gak sih ketika syuting dan kemudian jadi hasil filmnya? Kira-kira banyak berubah? Kalau ada sekian persen berubahnya, mungkin ada? Kalau perubahan sih ada. Karena faktor alam yang tidak mendukung saya untuk syuting, makanya ada perubahan yang awalnya sama sekali tidak ada scene hujan, akhirnya dimunculkan scene hujan kayak gitu. Terus aku harus munculin kontingnya dari hujan ke nggak hujan. Itu yang awalnya itu nggak ada di naskah, aku munculin on location gimana caranya biar tetap bisa dipakai yang hujan dan tidak hujan. Jadi gitu. Jadi sutradara juga ini ya harus memutuskan secara cepat keputusan kreatif seperti itu tadi ya. Ketika hujan mau gak mau ini
syutingnya dilanjut atau enggak, kalau dilanjut perubahannya seperti apa, kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak bisa sih aku jadi sutradara yang mikirnya cepet gitu, tapi karena udah dikasih tantangan kayak gitu sama Tuhan, akhirnya ya udahlah. Kita say hi dulu boleh nggak sama Rian Anam nih? Ada Rian Anam nih, say hi dulu boleh nggak? Hai. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Sasa Model Kids. Apa sih faktor atau penyebab kegagalan film komedi? Karena terkadang ada film komedi yang garing. Mungkin kalau faktornya itu yang pertama yaitu kelucuannya itu nggak bisa diterima sama orang lain. Terus asumsi penonton itu ya nggak dipatahkan, ya udah asumsinya emang kayak gitu, ya udah diteruskan kayak gitu. Terus yang ketiga itu pemilihan aktor yang memang benar-benar harus bisa melucu, di treatment ngelucu gitu. Jadi banyak Gitu tadi sih. ya faktor, mungkin kalau ada film lucu, film komedi tapi gak lucu. Terus musik-musik yang ditampilkan gitu juga bisa. Tapi Kayak semuanya tetap balik ke, efek-efek. tapi semuanya tetap balik ke penonton lagi gitu ya. Karena mungkin selera penonton juga beda-beda gitu kan. Kan karena nggak mungkin juga kan bikin orang lain ketawa tapi diri sendiri lagi bad mood parah dan nggak bisa nerima candaan-candaan di jokes di film itu gitu ya. Tergantung suasana hati gitu ya. Tapi bisa aja sih komedi itu ketika kita ya suasana hati nggak enak kayak katanya dari situ, ketika nonton film komedi itu bisa ketawa, itu juga bisa aja sih. Bisa itu terjadi. Terus kan kemarin ini film Encet kan jadi best film ya di Borneo Environmental Film Festival 2019. Jadi best film juara 1. Kan ini juga festival perdana sebagai sutradara. Iya gak sih? Enggak, kedua kali. Oh, kedua kali ya? Iya, satu dokumenter. Ceritain, ya maksudnya festival pertama. Oh, iya. Festival pertama yang menang gitu. Ceritain gimana perasaannya menghadiri Awal Dingnek. Waktu itu kan Awal Dingneknya di Kalimantan waktu itu. Ceritain dong gimana asiknya di sana. Yang pertama sih aku tanya ke jurinya langsung sih, kenapa filmku bisa menang kayak gitu. Oke. Pas aku tanya ke jurinya jawab gimana cuy? Kamu bicarain tentang masalah sanitasi, masalah berak, terus munculin sesuatu itu pakai kelucuannya anak kecil, kepolosannya anak kecil, dan kamu berhasil gitu. Terus aku nyangga lagi ya, karena temanya emang tema festivalnya tentang air juga, Pak. Ya iya sih gitu. Makanya jarang anak bikin film kayak gini. Gitu. Jurinya siapa aja sih? Ada Pak Doni, ada siapa yang menang Piala Maya? Tony Trimasanto. Ya, ada Santo ya? Ya, ada Pak Tony itu, terus ada itu loh yang perempuan, Riz. Mbak siapa? Mbak Wahyu Tami. Nah, Wahyu Tami. Mbak Ut ya? Ada Mas Novi dari Malang juga. Oh, nah ternyata film aku yang Jawa itu bisa diterima di Kalimantan. Orang-orang bisa ketawa. Jadi terbukti tadi ya apa? Jokes yang diramu selama penulisan skenario, waktu directing juga di lapangan, jokesnya terbukti universal ya setelah ditayangkan di Kalimantan, dan orang Kalimantan juga ketawa dengan jokes yang ada di filmmu itu ya. Ternyata bisa diterima kayak gitu.
Tapi kayaknya Lalu yang bisa kegiatan diterima cuma yang kemunculan Agung sih. karena memang dari aktornya dia gak main film aja udah lucu gitu ya. Iya, iya. Padahal Lalu orang-orang kan nggak kenal sama Agung. kegiatan lainnya Kegiatan. selama di Kalimantan, selama menghadiri awarding night selama 3 hari kalau nggak salah gitu ya. Yang pertama itu warning night-nya itu di Pangkalan Bun. Yang kedua itu pemutaran di ada pulau di tengah-tengah apa itu sungai sungai Kapuas ya, Rik? Kalimantan itu. Mahakam Kapuas nggak tahu ya. Nggak, Rum. Nah itu di tengah-tengah sungai itu pemutaran itu kan nggak ada listrik, nggak ada sama sekali. Kita bawa alat-alat pemutaran itu. Nah dan diputar di sana. Itu habis itu ya jalan-jalan. Dan semuanya juga di semua akomodasi, konsumsi juga ditanggung panitia festival gitu ya. Ya ditanggung. Oke. Untuk teman-teman yang sudah bergabung bisa loh ini apa mengajukan mungkin tanya-tanya tentang Bukos atau tentang film Encetnya. Ini masih ada sekitar 15 Udah mau menit buka kita. ya. Udah mau buka ya? Gak apa-apa kan kita nunggu buka ini. Ya. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan, ada yang tanya di open question juga. Proses ngeditnya film Encet ini berapa lama? Tadi ada yang tanya, sekalian dijawab deh. Proses ngeditnya 4 bulan ya? Sekitar 4 bulan. 4 bulan Lebih dari offline ke online gitu ya? Iya. Soalnya online-nya lama. Bentar. Kita scroll dulu. Barangkali ada pertanyaan kan. Kira-kira festival mana lagi nih yang akan didaftarin untuk film Encet nih? Ada lagi nggak sih selain Borneo Environmental Film Festival? Kemarin sih udah masuk ke beberapa festival. Tapi itu modelnya exhibition aja, nggak festival yang kayak di Borneo gitu. Oh, yang ini ya apa ya yang diputar di panti asuhan gitu ya? Iya, di Panti Asuhan Don Bosco di Surabaya. Terus ada festival film anak di Malang tuh. Jadi memutar film Encet juga ya? Film-film anak itu diputar terus dibuat roadshow kemarin itu. Jadi memang film-film anak ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh programmer tadi gitu ya. Karena selain jarangnya filmmaker buat bikin film anak juga kan. Apalagi filmnya juga komedi gitu loh. Ketika ditayangin di panti asuhan, waktu itu sempat diskusi juga di sana apakah responnya anak-anak panti asuhan juga ketawa lihat jokesnya film Encet. Pas terakhir itu kayak video call bareng mereka gitu. Banyak feedback gak sih dari mereka? Iya, karena emang anak kecil ya. Ya cuma mereka itu ketawa gara-gara main thread gitu. Sesimpel itu ya mereka ketawanya. Sesimpel itu. Terus ada yang gurunya itu ngomongnya kalau
kebelet atau gimana, itu sakit perut itu jangan ditahan-tahan gitu gitulah. Mungkin ada ini pertanyaan dari live comment ini, mungkin ada yang mau nanya. Mas Acil mungkin. Gak usah takon mas. Nggak ada kayaknya. Oke, lanjut ke ini deh, lanjut ke segmen selanjutnya nih kita nih. Kita main game dulu ya. Main game dulu, Bukos. Sebelum closing. Udah menang-menang nih. Gak usah, kita asik-asikan aja. Oke. Jadi gamenya ini this or that. Contoh, dijawab cepat tapi ya. Contohnya nih. Orangnya nggak usah diomongin, Riz. No, aku ngawam. Gimana? This or that. Iya, this or ada that. R-nya. Tahu? All that apa or that? Or that. Ya. Contohnya ya, cepat. Ya. 1, 2, 3. Bakso atau mie ayam? Mie ayam. Nah, kayak gitu ya. Oke. Komedi atau film horor? Komedi. Sutradara atau produser? Produser. Atau dokumenter? Dua-duanya. Milih dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh, dipilih satu. Fiksi. Di balik layar atau di depan layar? Di balik layar. Syuting di luar. Aduh, macet. Dari Syuting di luar kota atau syuting di dalam kota? luar kota. Syuting indoor atau outdoor? Outdoor. Oke. Ini nih apa? Ada yang tanya nih. Kapan bikin film lagi? Gak bisa jawab aku kapan bikin film lagi. Atau mungkin kapan Mau bikin film karya lagi? Gak harus masih bikin corona. karya lagi ya. Mungkin bikin kue juga gak apa-apa gitu. Kalau bikin karya, ketika aku bisa bikin ya aku pasti bikin. Atau mungkin Tidak ada kapan. ada cerita baru atau naskah baru yang sudah dipikirkan, yang sudah ditulis mungkin untuk syuting ada gitu ya. Ada dong. Tapi nggak mungkin diproduksi. Kenapa? Nanti aja kalau udah banyak uang, kalau udah nggak ngapa-ngapain, gabut, baru aku mau bikin film. Gitu. Jadi yang penting ditulis dulu ya biar idenya nggak hilang gitu kan. Ya. Ini udah mau sejam nih. Kita kalau nggak closing nanti udah di-cut sendiri sama IG nanti kayaknya. Ya. Oke. Sudah di segmen terakhir. Demikian obrolan kami. Aku sama Bukos, aka Zulfani Yuninda. Makasih Bukos buat waktunya, buat sharing-sharing, buat ngobrol sambil nunggu buka. Untuk teman-teman, jangan lupa nanti hari Jumat, tanggal berapa nih Jumat ya? Tanggal berapa ya? Lupa aku. 4 ya kalau nggak salah. Nggak tahu tanggal aku. Hari Jumat besok pokoknya, itu ada live bareng Muhammad Arianto atau Jalan Kedua. Yang viral itu videonya Pasar Tanjung itu. Jangan lupa nonton gitu ya. Yang di repost sama Arab. Bukos, ini nanti jangan lupa videonya disimpan ya, di share to your story ya, jangan Oke, biar bisa di-download nanti. Oke. Sampai jumpa teman-teman, nanti hari Jumat kita live lagi. Selamat menunggu buka semuanya.
Sore. Ya, sore. Sore.